Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini di video ini saya akan membahas tentang materi menggunakan perangkat lunak pengakses surat elektronik atau dalam kurung email client. Ini adalah unit kompetensi dengan kode C63 OPR 00.008.2. Mungkin teman-teman sudah tahu ya tentang email. Bagi yang sudah tahu, mungkin ini ada sedikit review, dan yang belum tahu, saya akan jelaskan beberapa hal yang perlu teman-teman pahami sebelum kita mulai mengakses email menggunakan perangkat lunak pengakses email. Yang pertama, email adalah alat atau media pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Jadi kata kuncinya adalah email merupakan alat atau media untuk mengirim pesan. Melalui apa? Melalui jaringan internet. Menggunakan apa untuk interface antarmukanya? Menggunakan komputer atau laptop atau smartphone. Email sendiri fungsinya bisa untuk mengirimkan data. Data bisa berupa teks, bisa juga berupa gambar, bisa juga audio, bisa juga video, ataupun gabungan dari semuanya. Kemudian ada beberapa penyedia layanan email, di antaranya Yahoo Mail, AOL, Yandex, Zoho, iCloud, Microsoft Outlook, dan yang paling populer dan sering digunakan adalah Gmail dari Google. Teman-teman bisa lihat kata kuncinya di sini adalah penyedia layanan email. Jadi kita bisa menggunakan email jika kita mendapatkan akses dari penyedia layanan email. Penyedia layanan email tidak hanya yang saya sebutkan ini. Bisa jadi di tempat atau di sebuah perusahaan, mungkin nanti teman-teman bekerja di suatu perusahaan. Perusahaan tersebut memiliki layanan email sendiri. Misalnya, teman-teman kerja di Pertamina. Bisa jadi nanti teman-teman akan mendapatkan email dari Pertamina. Maka Pertamina di sini bisa dikatakan penyedia layanan email. Kemudian cara mengakses email. Yang pertama menggunakan web browser. Kita lihat contoh-contoh web browser ada di gambar sebelah kiri ya. Ada Opera, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan Microsoft Edge. Dan tentunya masih banyak juga yang lainnya, tidak hanya ini. Yang kedua, menggunakan aplikasi email client, contohnya Mozilla Thunderbird dan Microsoft Office Outlook. Dan tentunya masih ada juga yang lainnya. Perbedaannya apa? Menggunakan web browser dan aplikasi email client. Nah, nanti bisa kita praktekkan. Secara garis besar, jika kita menggunakan web browser, kita hanya bisa mengakses email kita dalam kondisi online, dalam kondisi komputer kita atau smartphone kita terkoneksi ke internet dan terkoneksi ke server layanan email. Jika server layanan email down, maka kita nggak bisa membuka emailnya. Sementara kalau mau pakai email client atau Mozilla atau Microsoft Outlook,
email-email yang sudah kita download itu bisa kita baca secara offline. Jadi sudah tersimpan di komputer atau smartphone kita. Kalau di web browser ini belum tersimpan di di komputer kita. Jadi kita harus selalu online untuk melihat email-email kita yang sudah-sudah. Kalau untuk email yang baru masuk atau baru akan masuk, baik menggunakan web browser ataupun email klien, harus online semua, harus terkoneksi ke internet dan terkoneksi ke layanan email server. Nah, ini adalah contoh-contoh alamat email. Silakan teman-teman dibaca. Yang pertama ini berarti menunjukkan bahwa penyedia layanannya adalah Google. Kemudian kalau ada @yahoo.com, maka penyedia layanannya adalah Yahoo. @edpedia.com, maka penyedia layanan email adalah edpedia.com. Dia punya layanan email server. Kemudian ini misalnya Pertamina, maka penyedia layanan emailnya adalah Pertamina. Biasanya kalau yang model kayak gini dan ini adalah email kayak internal perusahaan, atau bisa juga kita bilangnya email privat ya, misalnya. Kalau ini email publik seperti ini misalnya. Seperti ini juga email untuk internal organisasi tertentu. Itu. Oke, langsung saja kita praktek membuka email atau menggunakan perangkat lunak pengakses surat elektronik atau email. Oke, yang pertama, teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman sudah punya email. Jika teman-teman belum punya email, teman-teman harus bikin akun email terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari awal. Kita membuat akun email terlebih dahulu. Dalam contoh kali ini, kita akan menggunakan layanan Gmail dari Google. Oke, langsung. Pertama, pastikan komputer kita sudah terkoneksi ke internet. Nah, kita tinggal sorot ikon WiFi atau ikon network connection. Jika sudah internet akses, berarti sudah terkoneksi ke internet. Kemudian kita buka web browser. Dalam hal ini kita buka Mozilla Firefox. Oke, di halaman navigasi kita ketik gmail.com. Jika sudah, kita cari menu untuk membuat akun. Karena di sini nggak ada, kita pilih gunakan akun yang lain. Nah, sampai di sini kelihatan buat akun untuk diri sendiri. Nama depan misalnya. Uji coba misalnya. Teman-teman masukkan nama depan, nama belakang, nama penggunanya. Ya. Teman-teman perlu dipahami juga bahwa setiap email itu pasti ada @-nya. Jadi ketika kita melihat bla 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 itu berarti ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah alamat email. Oke, setelah nama penggunanya diisi, kita masukkan sandi, kata sandi. Kemudian klik berikutnya.
ternyata telah digunakan. Kita cari nama yang lain. Kita coba. Ya, berhasil. Kita masukkan nomor handphone kita. Opsional sebenarnya ini. Bisa diisi, bisa juga enggak. Alamat email juga opsional. Kami akan menggunakannya. Ya. Kita masukkan tanggal lahir. 01 misalnya. Klik berikutnya ya. Kemudian privasi dan persyaratan. Kita klik saya setuju. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah berhasil teman-teman pembuatan email kita. Di sini ditandai dengan ucapan selamat datang dari Google. Kita klik berikutnya. Kemudian kita okein aja, pilihan tampilannya default. Oke, di sini kita sudah bisa melihat ini adalah inbox kita. Ini kotak masuk atau inbox. Nah, kalau mau baca tinggal klik di emailnya. Kalau mau kembali ke ini, klik back. Oke, di sini kita mendapatkan 4 email di inbox kita. Oke. Berarti tahap pertama pembuatan akun email sudah kita selesaikan. Kita perlu ingat alamat email kita, dan password. Kita ingat-ingat. Oke, selanjutnya ini kita membuka email ini dari web browser. Selanjutnya kita akan membuka email kita tadi menggunakan aplikasi email client. Caranya kita pastikan dulu aplikasi email clientnya sudah ada apa belum. Dalam hal ini kita menggunakan Microsoft Office Outlook. Nih teman-teman, kita klik coba ya. Jika di komputer teman-teman sudah ada akun, kita buka dulu atau kita close dulu akun kita. Caranya teman-teman, dari start search program ini kita klik mail atau ketik mail, kemudian kita enter, maka akan muncul match setup Outlook ini. Kemudian email account kita klik, kemudian ini kita remove jika sudah ada ini ya, kita remove aja nggak apa-apa.
atau dari sini juga bisa kita remove. Kita coba buka lagi. Nah, maka dia akan meminta kita memasukkan profile name. Nah, sebelum kita melakukan pengaturan di Outlook-nya, yang pertama kita pastikan di akun Google kita. Yang pertama yang kita pastikan adalah nih, masuk ke tanda gerigi ini, tanda setelan atau pengaturan, kemudian klik setelan atau pengaturan. Kemudian teman-teman klik penerusan dan pop mail. Nah, teman-teman pada download pop mail ini pilih aktifkan. Aktifkan pop mail untuk semua email. Kemudian status IMAP, aktifkan juga IMAP. Kemudian simpan. Nah, kemudian teman-teman perlu juga mencatat ini. Teman-teman buka dulu settingan atau pengaturan jika tadi udah close. Kemudian pada penerusan dan pop atau IMAP, teman-teman klik pada download pop ini. Di poin nomor 3 ada petunjuk konfigurasi, teman-teman klik ini. Nah, di sini ada settingan port POP-nya ini 995, SMTP-nya ini 587. Teman bisa catat ini. Kemudian pengaturan selanjutnya, saya ulang ya. Pengaturan pertama pada penerusan dan pop atau IMAP email ini, yang pertama aktifkan pop. Oke, kemudian aktifkan IMAP, kemudian teman-teman simpan. Yang kedua, teman-teman klik pada akun ini, kemudian klik kelola akun Google Anda. Kemudian teman-teman klik keamanan atau security. Kemudian geser ke bawah. Nah, pada akses aplikasi yang kurang aman, teman-teman klik aktifkan akses. Pada pilihan izinkan aplikasi yang kurang aman, teman-teman klik aktif. Oke. Jika sudah, teman-teman kembali ke Outlook. Oke, kita profil name-nya kita namakan seperti nama email kita. Kemudian klik OK. Kemudian kita masukkan email address.
ya, email address Gmail kita yang tadi kita buat. Kemudian klik connect. Kemudian teman-teman pilih Google. Bentar. Masukkan password. Klik connect. Kita ulang ya. Kita buka Outlook. Kemudian kita masukkan alamat nama profil kita. Klik OK. Di sini kita masukkan email address. Let me set up account manually, kemudian klik connect. Advanced Setup, kita pilih Google. Server kita tulis imap. Untuk server email masuk, kita tulis imap.gmail.com. Portnya 993. Encryption mode-nya SSL. Kemudian server email keluarnya smtp.gmail.com. SSL TLS, portnya 465. Encryption mode-nya SSL. Oke, kita klik next. Kita masukkan password kita. Klik connect. Oke. Account successfully added, artinya account sukses ditambahkan di Outlook. Oke, jika sudah, kita klik done. Kita centang yang ini kita buang aja. Kita klik done. Nah,
Kita sudah masuk user interface Microsoft Outlook. Di sini kita bisa membaca email dari penyedia layanan Gmail kita tadi. Ini email kita. Tadi di sini kita ada kotak masuk atau inbox. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek apakah di Outlook sama, kita cek di inbox. Nah, di sini ada keterangan send atau receive. Dia masih progress untuk download. Terus kemudian di sebelahnya ada tulisan connected, artinya Outlook kita sudah terkonek ke penyedia layanan Gmail. Oke. Nah, kita lihat ada berapa email yang masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sudah berhasil menggunakan atau mengatur akun kita pada perangkat lunak pengakses email. Oke, jika ada yang nggak kebaca, kita klik kanan, download picture. Maka kita sudah berhasil menggunakan perangkat lunak pengakses email, teman-teman. Nah, pada Outlook sendiri kita bisa mengenali user interface-nya. Bisa saya jelaskan sebagai berikut. Yang sebelah atas ini adalah tab file, tab menu. Jadi ada file, home, send receive, folder, view, help, dan smart lookout. Ya, kemudian di bawahnya ini adalah ribbon-ribbon untuk kita bisa gunakan untuk mengakses atau mengirim email. Misal, ini kita mau mengirim email baru, maka yang kita pilih adalah new email. Ya, saya ulang ya. Untuk membuat email baru, pertama kita buka home, kemudian klik new email. Kemudian pada to kita tulis email tujuan. Misal kita ngirim ke diri sendiri. CC itu kita ingin kirimkan ke siapa juga selain tujuan utama. Ini dalam hal ini kita tidak ada. Kita klik. Kita selanjutnya ke subjek. Subjek kita isi dengan judul email. Misal judulnya adalah tes email. Kemudian ini adalah bagian body atau tempat kita menuliskan pesan. Oke. Untuk mengirim email ini, jika ini sudah selesai, kita langsung klik send. Jika teman-teman ingin menambahkan gambar atau foto atau audio atau video, teman-teman klik insert. Oke, misalnya kita mau tambahkan gambar, maka klik attach file. Nah, teman-teman cari file yang akan di-attach.
Jika tidak ada di sini, kita klik browse this PC. Misal kita mau kirim gambar angka 1 ini ya. Kemudian kita pilih angka 1, kemudian klik insert. Maka di sini ada attach berupa gambar yang kita pilih tadi. Jika sudah, kita klik send. Oke, kita klik send. Jika email kita berhasil dikirim, maka otomatis akan masuk ke surat terkirim, folder surat terkirim, atau send item. Nah, kita klik send item, maka dalamnya sudah ada email kita tadi. Nah, karena tadi kita ngirim ke diri sendiri, maka di inbox kita juga ada masuk email yang baru kita. Klik inbox, kemudian klik email yang baru kita. Nah, ini email masuk kita. Kalau kita mau memastikan, kita bisa cek di Gmail menggunakan web browser. Kita refresh menggunakan tombol atau menu ini, gambar ini. Nah, ini ada email masuk. Kita coba buka. Berikut adalah tes email. Ini adalah attachment-nya. Benar ya? Oke. Oke, cukup mudah teman-teman, bisa mudah dipahami. Untuk interface-nya atau antarmukanya Outlook sendiri yang sering digunakan adalah home untuk new item, new email. Kemudian ini adalah window atau jendela untuk kita navigasi email kita, inbox itu email yang masuk ke kita, surat terkirim itu email yang kita kirimkan, draft itu jika belum kita kirim maka dia masuk draft. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah list email-email kita yang masuk, dan di sebelah kanan ini adalah display dari email kita. Tuh. Kita bisa atur, misalnya kita nggak pengen menampilkan ini, cuma menampilkan listnya aja. Nah, ini reading pen kita off kan. Nah, maka tinggal list email kita. Lalu gimana cara membuka email jika ada email masuk? Kita klik emailnya, klik 2 kali. Maka email yang baru masuk tadi bisa kita buka, bisa kita baca. Itu ini. Jika kita mau membalas email ini ke penerimanya, kita klik reply. Maka di halaman to-nya ini, di bagian to, dia muncul otomatis pengirim yang mengirimkan email tadi. Kita bisa tambahkan CC-nya atau merubah subjeknya, kemudian kita isi bagian bodinya. Jika sudah selesai, kita klik send. Tapi jika kita misalnya di sini ada beberapa alamat email, di pengirimnya tadi men-CC-kan ke beberapa alamat email, kemudian kita ingin membalas ke semua alamat email tersebut, maka kita klik reply all. Jika CC-nya tadi ada, maka di sini akan ada email-email dari CC-CC tadi. Dan jika tadi di to-nya itu ada lebih dari 1 email selain kita, maka di sini juga akan muncul banyak alamat email. Kemudian kita isi bodinya di sini, isi pesannya, kemudian klik send. Yang ketiga, jika kita ingin memforward email ini ke orang lain, meneruskan email ini ke orang lain, kita klik forward.
Kemudian kita tulis alamat email yang akan kita teruskan tadi. Kemudian kita isi di bagian body email, kemudian kita klik send. Oke, teman-teman bisa dipahami. Untuk nanti lebih familiar dengan menu-menu, teman-teman bisa coba sendiri, bisa explore tiap-tiap ribbonnya dan dilakukan uji coba dengan teman atau saudaranya untuk uji coba pengiriman email. Oke, materinya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jika ada pertanyaan, bisa inbox ke email saya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.